Ormas Badak Banten menyampaikan aspirasi tuntutan penertiban dan penutupan terhadap penambang ilegal dengan aksi unjuk rasa di depan Perum Perhutani KPH Banten di Jalan Yusuf Marta di Laga Ciperek, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten pada Senin 5 Desember tahun 2022. Sekjen DPP Badak Banten, Son Hilman Permana Esa mengatakan bahwa aksi unjuk rasa menuntut pemerintah Provinsi Banten dan Kabupaten Lebak untuk menertibkan penambangan di wilayah Kabupaten Lebak. Secara rinci dampak banjir bandang dan longsor di Kabupaten Lebak yaitu pada Januari tahun 2020 menimpa 12 desa di Kecamatan Lebak Gedong, Sajira, Maja, dan Cimarga yang mengakibatkan 17.000 orang mengungsi, sebagian kehilangan rumahnya terbawa banjir, serta tertimbun tanah. Bahkan fasilitas umum seperti jalan, sarana pendidikan, sarana peribadatan semuanya luluh lantah. Kemudian, pada tahun 2022 banjir Sungai Cimadur mengakibatkan jembatan terputus. Penyampaian aspirasi yang disampaikan Ormas Badak Banten mendapat sambutan dari Administrasi Perhutani KPH Banten Sukidi dan mempersilahkan kepada perwakilan Badak Banten untuk melakukan musyawarah dalam mencari solusi. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang keras suaranya. Ya, kurang dekat ya. Tenang. Oke, bisa didekatkan. Jadi gini, saya pertama menyampaikan terima kasih ya kepada pihak kepolisian yang telah membantu menjembatani ya antara Badak Banten dan Perhutani. Kemudian saya juga sampaikan terima kasih pada teman-teman dari Badak Banten yang sudah mau hadir di kantor KPH Banten. Nah ini pada kesempatan ini perlu saya kenalkan diri dulu. Nama saya Sukidi, ya Sukidi ya, jabatan ADM KPH Banten. Saya rumah di Teluk Naga, Tangerang. Pertama saya tugas di Cibaliung 3 tahun, kemudian di Cirotan, Cikotok 2 tahun, kemudian di Sobang kembali 2 tahun. Jadi saya sebetulnya adalah orang Banten. Pada kesempatan ini ya untuk selanjutnya nanti saya mengharapkan bapak-bapak perwakilannya kita duduk di dalam ruangan. Di sini aja, Pak. Sini aja. Jelas, Pak. Tapi ini jadi saya gini, tadi sudah dengan Pak Ali Sudana bahwa diatur bahwa saya menyambut. Tapi untuk audien ya, untuk audien nanti di atas. Karena posisinya kan tidak enak kalau seperti ini. Jadi lanjut. Nah, sehingga saya tadi diminta untuk menemui, untuk menyambut, saya sambut ya kepada teman-teman semuanya. Dan pada kesempatan ini ya saya juga perlu nanti menyampaikan mungkin lebih banyak di dalam. Di sini tadi saya sudah dengarkan aspirasi bapak-bapak semua, ya sudah saya dengarkan dan saya sudah sudah tahu juga. Dan ini Perhutani ini adalah dalam menjalankan tugas, bukan istilahnya tanpa prosedur, karena hutan ini adalah miliknya Menteri Lingkungan Hidup. Demikian informasi yang dilaporkan Asep Dedi Mulyadi dari Kabupaten Lebak, Banten. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Disduk P3A Kabupaten Indramayu melaksanakan kegiatan media komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tradisional dalam bentuk pentas wayang kulit.
Kegiatan yang dihadiri oleh Heka Sugoro dan Nasrullah yang mewakili Disduk P3A Indramayu, Camat Kandang Haur Hatta Direja SSTP, Kades Wirakanan Haji Nurkat Hadikusomo beserta Pamong Desa Wirakanan, Pengurus BPD Wirakanan, Pengurus LPM Wirakanan, Pengurus Karang Taruna Wirakanam, Pengurus MUI Wirakanan, Pengurus PKK Wirakanan, Kader Posyandu Wirakanan, Kader PAUD Wirakanan, Pengurus Gapoktan Wirakanan, Pengurus Poktan Wirakanan, Ketua RT dan Ketua RW Wirakanan, Kader KKB, tokoh dan masyarakat Desa Wirakanan tersebut dilaksanakan di Aula Balai Desa Wirakanan Kecamatan Kandang Haur Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat pada Senin, tanggal 5 Desember tahun 2022. Pagi sekira pukul 10.46 waktu Indonesia Barat. Selesainya penyampaian dari beberapa pihak yang hadir. Kemudian dilanjutkan makan bersama dan menonton pagelaran wayang kulit Langen Budaya dari Loh Bener Indramayu. Pagelaran wayang kulit digelar pada siang hari dengan dalang Dian Pardita Kusuma SSN, adapun pada malam hari dengan dalang Haji Rusdi. Dari Indramayu, Jawa Barat, Baebudin Air News melaporkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa adkhalana bi ibadis sholihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasyidin. Assalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu wa hadiyanal qafarat wal qalihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bi tamassuki syari'atis sunnah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'adzim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Dinas Disduk Dinas Pengendalian Penduduk P3A Kabupaten Indramayu, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabid beserta para staf Dinas Disduk Kabupaten Indramayu. Yang saya hormati Bapak Camat Kandang Haur, yang dalam hal ini alhamdulillah dihadiri oleh Ibu Camat beserta yang mewakili, yaitu Bapak Kasih PMD Kecamatan Kandang Haur, wabil khusus lembaga-lembaga yang ada di Desa Wirakanan, dari mulai PKK, BPD, terus Gapoktan, Moktan, Dinmas, RT RW atau Forgaki, LPM, Karang Taruna, dan juga para ibu-ibu kader, baik kader Posyandu dan juga kader Kampung KB Serikandi yang menjadi tuan rumah pada pertemuan ataupun perhelatan yang akan dilaksanakan pada hari ini. Dan terkhusus kami sampaikan kepada sesepuh sekaligus senior pula, yaitu Bapak Manten, Bapak Ruspandi, dan juga Bapak Muhammad Haji Kartina, yang alhamdulillah dari pagi setelah standby di balai desa ini. Tentunya Bapak Ibu yang hadir yang saya muliakan, pada kesempatan ini kami pemerintah Desa Wirakanan tentunya
Pertama, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala partisipasi Bapak Ibu sekalian, sekaligus untuk mendukung suksesnya terselenggaranya acara pada pagi hari ini. Dan kami tentunya pemerintah Desa Wirakanan mendapatkan suatu kehormatan, yaitu pada hari ini kami pemerintah Desa Wirakanan sekaligus beserta kader Kampung KB atau Kampung Keluarga Berkualitas Serikandi Desa Wirakanan ini mendapatkan suatu kehormatan karena Kampung KB Serikandi Desa Wirakanan ini ditunjuk oleh Dinas Pengendalian Penduduk P3K Kabupaten Indramayu untuk diikut sertakan di dalam lomba tingkat provinsi Jawa Barat, yaitu yang akan diselenggarakan pada tahun depan atau 2023, tepatnya sekitar antara bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2023. Dan ini adalah merupakan kegiatan persiapan di mana kegiatan Kampung KB ini harus mulai berbenah di dalam pelaksanaan, menginjak kepada pelaksanaan lomba Kampung KB tingkat provinsi. Dan semoga saja media tradisional ruangan ini adalah merupakan media tradisional yang tentunya diharapkan efektif untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan pesan-pesan sosial, karena tentunya masyarakat kita, masyarakat Desa Wirakanan yang mayoritas adalah merupakan masyarakat perdesaan yang perlu selalu diingatkan, disosialisasikan tentang pentingnya menjadi keluarga yang berkualitas, dan hal-hal yang mendukung untuk terlaksananya atau terkondisinya keluarga yang berkualitas itu juga ditentukan oleh perilaku sosial masyarakatnya. Di antaranya adalah pertama, kebersihannya, kedua, ketersediaan air bersih untuk menunjang dan menghapuskan yaitu stunting di Desa Wirakanan ini. Karena di Indramayu sendiri Kampung angka stuntingnya masih di atas rata-rata Jawa Barat dan di atas rata-rata nasional. Tentunya kami menghimbau agar senantiasa para kader untuk bahu-membahu bekerja sama untuk menanggulangi masalah stunting, khususnya di Desa Wirakanan ini. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini pagelaran wayang kulit atau pagelaran tradisional ruangan ini diperuntukkan untuk sosialisasi menuju lomba Kampung KB 2023 ini. Dan saya tentu sangat mengharapkan media penyampai wayang kulit yang sangat digandrungi, yaitu dalamnya adalah Bapak Haji Anom Haji Rusdi, tentunya diharapkan sangat efektif sekali untuk menyampaikan
pesan-pesan sosial dan pesan-pesan moral, dan sudah kami titipkan dan mudah-mudahan nanti tersampaikan dan diterima tidak saja di dalam lingkup wilayah masyarakat Desa Wirakanan, tetapi masyarakat Indramayu secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kehadiran Bapak Ibu sekalian, baik dari dinas, para tokoh masyarakat, ibu-ibu, para kader semuanya yang telah bekerja sama dengan kami pemerintah Desa Wirakanan secara baik sekali, dan mudah-mudahan membawa manfaat yang besar untuk kita semua, khususnya warga masyarakat Desa Wirakanan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Pak Guru beserta perangkatnya, yang saya hormati dari Dinas Disput P3A Kabupaten Indramayu, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan beserta didampingi oleh Ketua Tim PKK Desa Sekecamatan Renang Haur, yang saya hormati para UPTD P3A Kecamatan Renang Haur, yang saya hormati Ketua BPD, yang saya hormati para sesepuh Desa Wirakanan, yang saya hormati para kader, baik kader PKK, kader Peskandu, dan kader pembangunan. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi menjelang siang ini kita masih dapat diberi kesehatan dalam rangka mengikuti sosialisasi tentang keluarga berkualitas. Salawat serta salam tetap terima pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan keluarga, memang keluarga itu satu kecil di dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Ya, karena keluarga ini merupakan wadah dari segala kegiatan keluarga yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kita mengingat tentang keluarga berkualitas. Kalau memang dulu Presiden sudah mencetuskan dan memberikan percontohan kepada terutama nasional, yaitu tentang percontohan Kampung AB yang dulu yaitu pada tanggal 14 Januari 2016 itu yang menjadi percontohan Kampung AB yaitu di Desa Mertasingan Kabupaten Cirebon sebagai percontohan Kampung AB tingkat nasional. Baru April 2016 itu masuk ke Kecamatan Kandang Haur yang menjadi contoh dari Kampung AB yaitu Desa Karangkunya. Makanya kemarin pada tahun 2016 dan 2017 itu Karangmulia menjadi juara harapan tingkat provinsi. Hanya segala lintas sektor kegiatan pembangunan turun sembah ke Desa Karangmulia. Nah, 2017 baru Wirakanan yang menjadi percontohan Kampung AB tingkat provinsi. Kalau nggak salah juara harapan 3 ya. Kebetulan saya ikut pelatihan di Cirebon tentang Kampung AB tingkat provinsi selama 5 hari dengan Pak Maksud. Terkait dengan itu tentang keluarga berkualitas, karena keluarga ini ya perlu ada dukungan seluruh lintas sektoral dan seluruh masyarakat yang ada di desa. Kenapa? Tanpa dukungan dari seluruh masyarakat, kegiatan keluarga berkualitas itu akan berjalan. Karena
keluarga berkualitas itu harus menggalakkan 8 fungsi yang harus dilakukan. Fungsi pertama yaitu fungsi keagamaan. Perlu adanya kerjasama dengan lintas sektornya, tahu Pak, MUI dengan majelis taklim yang ada di sini. Yang kedua, fungsi kasih sayang. Ini merupakan 8 fungsi keluarga yang harus dilaksanakan. Ada fungsi reproduksi, artinya ketika masyarakat ataupun akan menjalankan pernikahan harus ada reproduksi ataupun ada pendidikan tentang pernikahan. Ya. Terus ada fungsi sosial budaya terkait dengan yang ada di lingkungan ataupun sosial masyarakat. Ada perlindungan, fungsi perlindungan, ada fungsi ekonomi, ada fungsi pendidikan. Makanya dalam 8 fungsi itu perlu ada kerjasama dengan lintas sektoral yang ada di Kecamatan Kanaur ataupun yang ada di Kabupaten Indramayu. Contohnya saja ini terkait dengan fungsi sosial ekonomi, sosial budaya terkait dengan lingkungan hidup. Karena Ibu Bupati sudah mencanangkan tentang Jumsi, artinya Jumat bersih dan Jumat berkah. Dan Jumat bersih itu perlu ada dukungan seluruh masyarakat terkait dengan kebersihan lingkungan. Contohnya saja di wilayah memang sudah ada jasa untuk kegiatan pengelolaan sampah. Itu perlu dukungan karena masih ada masyarakat masih buang sampah di kali ataupun dibakar. Maka perlu ada dukungan seluruh masyarakat, perlu ada dorongan dari masyarakat ikut serta dalam rangka untuk kebersihan lingkungan kalau ingin menjadi keluarga yang berkualitas. Karena kebersihan sangat penting, dan kebersihan dalam rangka juga untuk mencegah stunting. Ya, karena di Indramayu sekarang sudah kurang lebih 14,4% penurunannya. Karena di tahun 2020 kemarin ada 4 desa, ada Tanwetan, Karangmulya, Wirapanggunang, termasuk ini juga termasuk desa stunting, dan alhamdulillah sudah tidak ada, sudah zero, artinya sudah nol. Baru tahun 2022 ada desa Gunung, itu bukan adanya penambahan stunting, tapi ada kesalahan dan keliruan pada saat penimbangan bayi, pada saat penimbangan bayi di kegiatan posyandu. Hanya pas turun di lapangan tidak ada. Ya, makanya sekali Ibu Bupati juga mencanangkan agar gerakan makan ikan. Ya, kemarin sudah dicanangkan di Desa Bula tentang gerakan makan ikan. Pertamanya adalah untuk pencegahan stunting. Tuh, kalau lagi dengan kampung KB ini perlu sekali lagi perlu ada dukungan dari seluruh masyarakat terkait dengan perlu adanya musyawarah PKU terkait dengan perencanaan dalam rangka untuk mendukung dan menaikkan kualitas keluarga yang ada di desa Wirakan. Karena perlu support, perlu ada keputusan dari masyarakat. Kalau ingin maju, ayo bersama-sama untuk menjadikan keluarga berkualitas. Ya. Apalagi sekarang sosialisasinya didukung oleh pagelaran wayang di luar media, dan ini kesempatan yang bagus. Artinya tidak semua desa mendapatkan program ini, tidak semua kecamatan mendapatkan program ini, dan sekali lagi perlu dukungan seluruh masyarakat. Ya, itu saja dari saya. Dan terakhir, permohonan maaf, Pak Camat sebenarnya mau hadir ke sini berkaitan dengan ada kegiatan yang sangat penting, tidak bisa ditinggalkan, karena juga untuk mengatasi banjir. Karena sekarang
curah hujan agak meningkat ya, perlu ada penyelesaian terutama di lingkungan dan saluran ataupun kali. Dan juga Pak Setman dan seluruh kasih sedang ada pembinaan dengan Ibu Bupati di Pendopo. Jadi mohon maaf barangkali kadang tidak bisa menghadiri, tapi tidak mengurangi itu, tetap harus berjalan dalam rangka untuk mendukung kegiatan keluarga berkualitas. Itu saja dari saya, mohon maaf apabila ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam teman-teman semuanya. Dan juga kami juga merapat satu hal Pak, itu secara itu mengikuti lockdown 19 nanti kita terus dicoba. Namun mungkin masih belum berpihak, tapi ini ada sebuah modal, sebuah pengalaman juga nanti pada saatnya di bulan Maret ataupun Februari tahun 2023 kita kan sudah punya bekal pengalaman. Barangkali nanti sedikit ada evaluasi, barangkali belum maksimal. Karena itu mohon kepada Bapak Kabid memberikan pencerahan, motivasi dan sebagainya sehingga Desa Wirakanan menjadi desa yang betul-betul diupayakan di tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan Kanahaur. Kepada Bapak Kabid dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Guru Wirakanan beserta ibu-ibu, yang saya hormati Bapak Camat Kanahaur yang dalam ini diwakili oleh Nasib MB, dan yang saya hormati Ibu Camat Kanahaur, yang saya hormati para kader KB Desa Wirakanan, aparat Desa Wirakanan, semua warga masyarakat yang hadir di tempat ini, dan yang saya hormati PNS atau ASN dari UPT Distrik KB Kanahaur dan staf atau karyawan Distrik P3A Kabupaten Indramayu. Saya mewakili Ibu Kadis, Ibu. Sekiranya Ibu Kadis akan hadir di sini, cuman kebetulan besok itu ada acara penilaian P2 WKSS di Desa Kroya. Jadi semua Ibu Kadis ini menuju ke Kroya beserta Kabid dan staf. Nah, kita juga mungkin dari sini akan ke sana, Pak. Salam dari Ibu Kadis kepada Bapakku, Bapak Camat dan warga sekalian, warga Desa Wirakanan. Ya, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Shalawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pertama ya, saya mengucapkan terima kasih Pak Bu atas penerimaan yang baik kami di Desa Wirakanan, dan terima kasih atas kesediaan Bapak Bu beserta warga Desa Wirakanan. Pak Camat hadir. Ini Pak. Selamat datang kepada Pak Camat Kanahaur. Izin Pak Camat saya lanjutkan. Pak Camat, ini sebenarnya pagelaran wayang ini adalah sebuah media komunikasi, informasi dan edukasi KIE melalui media luar ruangan tradisional. Kebetulan kita memilih Desa Wirakanan ini sebagai tempat diselenggarakannya pagelaran media tradisional ini, Pak. Karena di sini seperti yang dijelaskan oleh Pak Kubu, kemudian tadi Pak Kasih PMB, sudah sangat berjalan dengan baik kegiatan kampung keluarga berkualitasnya. Dan insya Allah Desa Wirakanan ini kampung KB-nya akan kita ikut sertakan mewakili Indramayu untuk dilombakan di tingkat provinsi, Pak Camat. Itu untuk tahun 2023. Mudah-mudahan dengan adanya pagelaran wayang ini sebagai media informasi kepada masyarakat di sini, nanti Pak Kubu tolong disisipkan, diselipkan promosi-promosi tentang kegiatan keluarga berkualitas.
Nanti pada dalamnya selipkan tentang kegiatan KB di Wirakanan dan pada umumnya. Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik. Terselenggaranya kegiatan ini dapat lebih efektif dalam kita memprogramkan keluarga berkualitas. Dan satu lagi pencegahan stunting juga. Nanti di dalamnya termasuk di dalamnya ada juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tadi sudah dijelaskan semuanya secara detail oleh Pak Kasih PMB dan Pak UU. Alhamdulillah pengetahuan KB-nya ini sudah bagus saya lihat tadi. Tinggal nanti kita pembinaan UU. Nanti juga kita ada rapat ya Pak di tanggal 8 ya dengan PRKB yang PNS dan para kader nanti yang akan intens kita melakukan pembinaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabir yang telah memberikan keterangan. Saya sampaikan teman-teman bahwa yang hadir pada kesempatan pagi hari ini lengkap. Pertama dari unsur pengurus stok Kampung KB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdiri aja. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, sehat jasmani maupun rohani untuk melaksanakan kegiatan awal penilaian lomba Kampung KB tingkat provinsi di Desa Wirakanan. Selawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga selama tahun masa sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati tim dari Distrik P3A Kabupaten Indramayu, di sini juga Pak Habib dan tim PATU yang terhormat yang kami hormati beserta jajaran Desa Wirakanan dan seluruh undangan yang berbahagia dengan kesempatan ini. Sebelumnya saya mohon maaf nih ya, datang gak datang saya datang, cuman kondisinya maklum Pak Eka di Kandapuri ini adalah kecamatan yang berada di hilir ya. Dengan konsekuensi ketika ada posisi kami di hilir itu ada dua arus air ya, ada satu air dari hulu, kemudian satu lagi arus air dari laut. Nah itu kelebihan kami seperti itu. Kelebihan juga menjadikan kami semakin berkutat di lapangan. Jadi yang namanya rom mungkin sudah tahu tiap hari. Ada juga nanti air yang datang berlimpah ruah, air laut naik. Ini yang menyebabkan sedikit pekerjaan tambahan. Terkait itu kegiatan ini mungkin Wirakanan bukan kali pertama yang dijadikan tempat untuk lomba Kampung KB, dalam artian sebetulnya tidak melulu kita untuk hidup sehat, untuk hidup teratur, itu sebenarnya sudah menjadi budaya kita dan tidak harus selalu dilombakan sebetulnya. Tapi dengan dilombakan sedikit bisa memotivasi kondisi kita, bisa mengevaluasi, memotivasi kondisi yang ada. Seperti itu. Kita tahu sendiri bahwa sekarang Kabupaten Indramayu alhamdulillah mungkin salah satu bahasan yaitu adalah stuntingnya itu bisa menekan angka stunting yang cukup signifikan, angka stunting di Indramayu. Jadi saya sendiri nih ditugaskan sama Bupati
mempunyai 2 anak asuh stunting, ya, 2 anak asuh yatim piatu. Ini betapa pedulinya Ibu Bupati terhadap kondisi masyarakat Indramayu. Ini prestasi yang cukup membanggakan. Angka stunting kita bisa menekan hampir sekitar 14% di Kabupaten Indramayu. Selanjutnya program-program selain juga Kampung KB, juga banyak sekali program bupati yang yang perlu kita dukung, ya, yang tentunya tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa program unggulan Bupati Indramayu, ya, yang salah satunya sangat mengena di dampak ke masyarakat. Ada 10 program unggulan. Ada yang namanya program untuk Maru, ini program-program sosial tentang kesehatan. Ada lagi Krucil, ada lagi PERI, ya, seperti itu. Dan ada lagi program yang sekarang lagi dilaksanakan, Jumat Berkah, ya. Ada Jumat Berkah ada, dan juga ada program Jumsi, ya, banyak sekali program-program yang dilaksanakan oleh Bupati. Dan ini mohon dukungan dari semua stakeholder yang ada di kecamatan termasuk desa dan juga kader-kader Pokja dan PKK, seperti itu. Dan kebetulan pada kesempatan ini dari Dinas DP3A menghibur masyarakat Wirakanan ini melalui wayang Rusdi. Rusdi bukan? Iya, wayang Rusdi, ya. Wayang Rusdi ini biasanya kalau ada wayang, kalau ada Kertabumi, ya, terus apalagi baru Bagus wayang, kalau nggak sandiwara. Sekarang semuanya sudah dilaksanakan ya sama Wirakanan. Karena ada lagi wayang dalam rangka sosialisasi Kampung KB. Ini alhamdulillah. Jadi tepuk tangan buat Dinas P3 Kabupaten Indramayu. Ya, semoga terhibur dan intinya untuk menarik animo masyarakat, ya, dalam rangka mensukseskan, mensosialisasikan Kampung KB, ya, tentunya fungsi dan manfaatnya nanti akan dirasakan oleh masyarakat Desa Wirakanan. Ini akan menjadikan mungkin tidak hanya Desa Wirakanan yang nanti dijadikan proyek Kampung KB, bisa ke desa-desa lain. Ada yang pernah juga ada Desa Karangputih juga ada. Selain Wirakanan itu nanti kita coba ke desa yang lain. Jadi jangan berputar di dua desa itu, ya. Kita coba desa yang lain yang mampu dan mau, ya, karena tergantung kesiapan dari desa juga. Karena tanpa bantuan desa dan masyarakatnya belum tentu program Kampung KB ini bisa diterima oleh masyarakat. Nah, seperti itu, ya. Mungkin hanya itu, ya, sudah berpanjang lebar dari saya. Mudah-mudahan kegiatan ini dan nantinya ketika ada pas harianya, kapan kira-kira penilaian nanti ini kalau sosialisasi itu dilanjutkan oleh penilaian. Ini karena tingkat provinsi Jawa Barat, kita harus benar-benar menyambut ini dengan serius, Pak, ya, serius, dan juga mudah-mudahan mengeluarkan sumber daya yang ada. Jadi Pak Kuhut tidak sendiri, jadi Pak Kuhut akan didampingi oleh semua dinas, ya, terutama dinas DP3A yang memangku kegiatan ini. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Maklum dari lapangan saya jadi bos-bosan. Saya kira di sini udah selesai, tinggal makannya doang. Jadi nanti Pak Wiyun, Pak Camat kalau udah siap makan saya gel. Ya, bawa motor, aduh, saya enggak pakai rem saya Pak Wiyun. Karena sebagai Pak Kuhut, jadi dari pagi Pak Kuhut gel, walaupun tidak ada orang resmi, gel, ya, misalkan nanti di sini, mudah betul. Sekali lagi mohon maaf, mudah-mudahan kegiatan kita hari ini
selalu diberikan ridho oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bermanfaat bagi kita semua. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Dinas P3A yang pada kesempatan ini hadir dan atas apresiasinya mengadakan hiburan wayang untuk masyarakat Desa Wirakan. Terima kasih saya ucapkan. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, berikut tadi penyampaian sekaligus keterangan dari Pak Camat yang luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Camat. Ya, sekalipun repot sibuk, Pak Camat bisa menyempatkan diri, bisa hadir di tengah-tengah kita. Kemudian apa salahnya Pak Camat nanti mana momen wayang Pak? Setelah itu, ya, kemudian dari kita juga Pak Jono, Pak Kabit. Kalaupun ada waktu maka disini bareng-bareng Camat semuanya ya bisa hadir untuk bareng-bareng menyimak, menonton. Nanti sedikit ada cuplikan. Pak Kabit, Pak Jowo, teman-teman dari kabupaten menikmati lebih dulu. Kita mah gampang lah. Kita mau berdebat Pak Haji Kalima, Pak Haji Rusbandi, Pak Haji Kenon. Sekalian lihat dulu ya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Indramayu melaksanakan apel siaga bencana hidrometeorologi banjir, longsor, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi di wilayah Kabupaten Indramayu tahun 2022 dilaksanakan di Lapangan Sport Center SC, Jalan Olahraga Kelurahan Karanganyar Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat pada Selasa tanggal 6 Desember tahun 2022 pagi. Pelaksanaan apel siaga bencana tersebut dihadiri oleh TNI, Polri, Kejari Indramayu, BBWS Cimancis, Kepala Pelaksana Kalak BPBD Kabupaten Indramayu DRS Dadang Oce Iskandar dan jajarannya, Camat, UU, Tagana, PMI, Forum Pengurangan Resiko Bencana Pajajaran, mahasiswa Stikes Indramayu, Ormas OI Indramayu dan relawan kebencanaan. Meskipun gerimis air hujan, pelaksanaan apel tersebut berjalan dengan aman dan lancar. Dari Indramayu, Jawa Barat, Baybudin Ernus melaporkan. Ini ada 3 pekerjaan yang memang satu dengan lainnya berhubungan dan harus kuat dari sisi koordinasi dan kolaborasi. Mudah-mudahan tidak ada hal yang terjadi dengan Kabupaten Indramayu dijauhkan dari bencana. Tetapi apa yang dikatakan oleh Pak Kasdim, kalau kita berada dalam masa damai, maka kita harus bersiap-siap untuk perang, bukan begitu Pak ya? Jadi tetap harus latihan terus-menerus, berkoordinasi terus-menerus, dan kita siapkan segala sesuatunya, perlengkapan, kemampuan, profesionalitas personil untuk dapat mengatasi. Karena punten, rekan-rekan relawan, ketika bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan relawan tidak memiliki kualifikasi dan tidak tersertifikasi, ketika datang ke daerah bencana, seperti setengah tidak diharapkan, Mbak. Artinya, Bapak masuk ke pusat bencana itu harus memiliki sertifikasi, kemampuan Bapak. Kalau tidak, banyak relawan yang dipulangkan. Kejadian Semeru, kemarin pun ada yang dipulangkan, kurang lebih antara 200-300 relawan terpaksa ditarik mundur. Mending nggak bikin rekor. Sudah tidak punya kualifikasi, tidak tersertifikasi, juga sampai ke sana pekerjaan hanya memantau saja, malah nambah beban. Oleh karena itu tingkatkan profesionalitas kita para relawan dan rekan-rekan BPBD. Kalau bisa sampai bersertifikasi sehingga terjadi sesuatu, kita sudah bisa memperlihatkan bahwa kita memang ahli pada bidangnya. Seperti itu, ya. Kemudian dapat kami laporkan juga kepada Pak Ibu Bupati yang 2 Meter pagi. Hari ini kami memang mengundang seluruh potensi peserta yang hadir kurang lebih antara 300 orang, dan kelihatannya sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk pertama mempererat tali persaudaraan di antara kita dari silaturahmi. Yang kedua, mengingatkan kepada kita untuk tetap dapat berkoordinasi dan berkolaborasi terkait antara relawan, masyarakat, kemudian kami di BPBD
OPD dan para pengusaha, sehingga bila terjadi sesuatu, mudah-mudahan insya Allah ke depan kegiatan-kegiatan seperti ini akan kita perkaya dengan simulasi-simulasi. Setiap 2 atau 3 bulan sekali kita melakukan simulasi, melibatkan rekan-rekan juga, dengan harapan mudah-mudahan profesionalisme, kolaborasi dan koordinasi dan akan terus terpelihara dan dapat lebih ditingkatkan. Tetap seraya, tetap berdoa, semoga itu hanya cukup di latihan saja. Kalaupun dipergunakan, ya kita membantu daerah lain. Walaupun kita berharap juga di daerah kita tidak ada bencana, begitu juga di daerah lainnya. Tetapi sekali lagi, mari kita tingkatkan kerjasama dan profesionalisme kita, sehingga bila terjadi sesuatu, kita betul-betul siap untuk menghadapinya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaknyamanan Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Ini semata-mata kelemahan kami sebagai pelaksana, tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi esensi dari peringatan pelaksanaan siaga penanggulangan bencana. Terima kasih. Bencana alam ataupun bencana non alam merupakan suatu masalah dalam sejarah perjalanan manusia yang selalu berjalan beriringan menghantar keterbatasan alam dalam menampung seluruh kehidupan dan penghidupan makhluk yang ada di dalamnya. Tidak dapat diperkirakan kapan bencana terjadi dan seberapa besar skala yang ditimbulkan ketika bencana itu muncul di hadapan kita semua. Akan semakin buruk pengelolaan lingkungan pada saat tidak memberikan akses bagi terjadinya bencana dengan segala keanekaragamannya, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, cuaca ekstrim, puting beliung, gempa bumi, dan lain-lain. Hadirin yang kami hormati, dalam rangka menghadapi kondisi tersebut, maka sudah seyogyanya dan sepatutnya kita mulai melakukan upaya-upaya yang setidaknya dapat memperkecil resiko yang ditimbulkan sebagai akibat bencana tersebut. Memperkecil risiko bukanlah hal yang mudah. Diperlukan adanya kerjasama, kolaborasi, dan kajian-kajian risiko bencana yang terangkai dalam upaya yang dikenal dengan sebutan mitigasi bencana. Kemampuan manajerial bagi para petugas dan relawan dalam mengkoordinasikan seluruh potensi juga harus dimiliki, di samping keterampilan-keterampilan dan kemampuan profesional lainnya, sehingga diharapkan proses kerjasama penanggulangan bencana dapat berjalan secara efektif, efisien, didukung oleh personal yang tangguh dan profesional. Para peserta apel siaga bencana yang kami hormati, beberapa saat yang lalu Presiden Republik Indonesia dalam Musyawarah Nasional BNPB tahun 2022 telah mengingatkan kita semua bahwa upaya preventif melalui tindakan-tindakan nyata, baik dari instansi pemerintah maupun para relawan yang tergabung dalam sebuah komunitas, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, haruslah dapat bersinergi dalam melaksanakan upaya mitigasi bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan pengurangan risiko bencana, terutama bencana hidrometeorologi. Seraya tetap memberikan edukasi dan informasi serta pelatihan kepada masyarakat tentang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana sebagai bagian dari tolak ukur dalam ketahanan daerah dalam menghadapi dan mengantisipasi serta mengurangi risiko bencana. Hadirin yang kami hormati, dalam upaya mitigasi bencana, sampai saat ini telah dibentuk 35 desa tangguh bencana dan sosialisasi di 64 desa yang pengaturan aluran sungainya berinduk ke Bendung Sadawarna. Hal ini merupakan sebuah program yang perlu dilakukan secara berkesinambungan, mengingat wilayah Kabupaten Indramayu
memiliki resiko terhadap bahaya banjir dan rob gelombang laut. Apel siaga bencana pada tahun ini merupakan sebuah kegiatan yang pada dasarnya mengingatkan kita semua untuk selalu bersiaga, bersinergi, berkolaborasi dalam menghadapi bencana, dan tentunya diiringi doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Indramayu terhindar dari segala bencana. Penanggulangan bencana merupakan urusan wajib pemerintah di daerah, memiliki standar pelayanan yang harus dipenuhi dan dilaporkan kualitas kegiatannya. Oleh karena itu, khusus untuk jajaran BPPD Kabupaten Indramayu, integritas dalam bertugas juga harus dipenuhi, di samping disiplin yang tinggi serta menjunjung tinggi profesionalisme. Bagi rekan-rekan relawan, kami ulangi, bagi rekan-rekan relawan kemanusiaan, mari bersama-sama kita junjung tinggi nilai-nilai solidaritas dan kemanusiaan. Dengan segenap hati kita sumbangkan tenaga dan pemikiran kita semua untuk bekerja sama pada setiap penanggulangan bencana. Kita ditakdirkan untuk hidup dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Jangan lelah, teruslah berupaya untuk meningkatkan kemampuan. Selanjutnya, saya juga mengingatkan bahwa bencana COVID-19 dengan segala variannya masih mengancam kehidupan manusia di lapisan dunia. Oleh itu saya mengimbau kepada masyarakat untuk tetap mentaati kesehatan yang diterapkan serta melanjutkan upaya vaksinasi sesuai dengan ketentuan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan serta ridhonya kepada kita semua untuk mencapai hasil yang terbaik.